Pernah nggak sih ngerasa kayak lagi perang sama gadgetnya anak sendiri? Di satu sisi, gadget itu kan jendela dunia ya. Tapi di sisi lain, wah bisa jadi jurang yang bahaya banget. Ini nih, dilema zaman sekarang yang dihadapi semua orang tua. Dan hari ini, kita bakal kupas tuntas gimana sebuah kota besar di Indonesia, Surabaya, mencoba cari solusinya dengan sebuah cetak biru yang komprehensif. Oke, coba kita lihat ya. Teknologi, khususnya gadget, itu tuh persis kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, wow, manfaatnya banyak banget. Bisa jadi sumber pengetahuan tanpa batas, bisa jadi alat buat anak kita jadi lebih kreatif, dan pastinya bikin komunikasi lebih gampang. Tapi, di sisi sebaliknya, ada bahaya yang ngintai. Mulai dari kesehatan fisik yang keganggu, risiko kecanduan, sampai paparan konten berbahaya yang jelas-jelas bukan buat mereka. Nah, ini inti tantangannya. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini dia perjalanan kita. Kita bakal mulai dari dilema soal gadget, terus kita dalami ancaman nyata yang namanya erosi karakter. Habis itu, kita intip solusi keren dari Surabaya, siapa aja yang harus terlibat, tips praktis yang bisa langsung Anda coba di rumah, dan yang paling penting, kenapa semua ini adalah investasi buat masa depan anak-anak kita. Kita mulai dari bagian pertama. Sebuah pertanyaan yang mungkin ada di kepala kita semua. Ini gadget sebenarnya kawan atau lawan sih? Yuk kita bedah dilema yang terjadi di jutaan rumah setiap harinya ini. Gini deh, kita harus jujur ya. Melarang total penggunaan gadget itu hampir mustahil dan nggak bijak juga. Kalau dikelola dengan benar, gadget itu bisa jadi alat yang luar biasa loh. Bisa banget ngebantu proses belajar, bikin tugas sekolah jadi lebih gampang, bahkan bisa jadi kanvas buat anak ngembangin kreativitas digitalnya. Jadi kuncinya bukan melarang, tapi mengelola. Nah, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Alasan utama kenapa pemerintah kota Surabaya sampai turun tangan seserius ini. Mereka ngelihat ada satu ancaman yang diam-diam bahaya, namanya erosi karakter, yang sumbernya dari waktu main gadget yang nggak terkendali. Jadi, erosi karakter itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh istilah buat gambarin kualitas diri anak yang pelan-pelan menurun. Fokus belajarnya jadi buyar, kesehatan fisiknya terganggu karena jadi kurang gerak, dan yang paling bikin khawatir, rasa empati mereka bisa terkikis karena interaksi sama teman-temannya tergantikan sama interaksi di layar. Nah, yang menarik banget dari dokumen resminya adalah identifikasi 3 bahaya paling besar. Pertama, pornografi, yang secara ilmiah udah terbukti bisa merusak perkembangan bagian otak depan yang penting banget buat ngambil keputusan. Kedua, judi online, yang bahaya banget karena nanamin mentalitas pengen serba instan dan bikin kecanduan. Dan yang ketiga, perundungan siber atau cyberbullying, yang dampak psikologisnya bisa sampai bikin depresi dan cemas. Oke, masalahnya udah jelas, terus solusinya gimana? Nah, disinilah Surabaya ngenalin konsep gawai sehat. Fokusnya itu bukan ngelarang, tapi gimana caranya menciptakan kebiasaan digital yang sehat dan seimbang. Dan ini penting ya, ini bukan cuma sekedar imbauan loh. Inisiatif ini dasarnya adalah surat edaran resmi dari Wali Kota Surabaya. Ini nunjukin keseriusan pemerintah kota buat melindungi generasi mudanya. Jadi, ini adalah sebuah kebijakan yang terstruktur dan mengikat. Jadi, apa sih gawai sehat itu? Konsepnya simple, berdiri di atas 3 pilar utama. 1. Terkendali. Artinya ada aturan waktu dan tempat yang jelas kapan boleh main gadget. 2. Bertujuan. Artinya gadget dipakai buat hal-hal yang produktif, kayak belajar, bukan cuma buat main game doang. Dan 3. Aman. Artinya anak kita terlindungi dari konten negatif dan kejahatan siber. Tentu aja ya, program segede ini nggak mungkin berhasil kalau cuma satu pihak yang kerja. Kunci suksesnya itu ada di kolaborasi keren yang disebut segitiga emas. Kerja bareng antara sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat. Yuk kita bedah pilar pertamanya, sekolah. Jadi di sini, sekolah itu fungsinya jadi semacam zona detoks digital. Sebuah tempat di mana fokus utamanya dikembalikan ke belajar tatap muka dan ngobrol langsung, bukan nunduk lihat layar. Aturannya tuh jelas dan praktis banget. Siswa nggak boleh pakai HP pas jam pelajaran, kecuali emang disuruh sama guru buat belajar. Sekolah wajib nyediain loker buat nyimpen HP, plus ada nomor darurat buat orang tua. Dan yang paling penting, guru juga harus kasih contoh, jangan main HP pas lagi ngajar. Ini soal fokus dan saling menghargai. Lanjut ke pilar kedua, dan ini mungkin yang paling krusial, orang tua. Kalau sekolah itu zona detoks, maka rumah adalah benteng pertahanannya. Disinilah aturan-aturan dasar itu harus ditegakkan setiap hari. Jadi kuncinya apa? Pengawasan aktif. Orang tua diminta buat nerapin batas waktu main gadget, wajibin anak pakainya di ruang keluarga biar gampang diawasi, bukan di kamar sendirian, dan ya secara berkala ngecek isinya, termasuk juga manfaatin teknologinya, kayak ngaktifin parental control dan safe search.
Pilar terakhir adalah masyarakat. Peran lingkungan sekitar kita tuh sering banget diremehin, padahal vital banget. Masyarakat di sini fungsinya jadi sistem pendukung yang nguatin aturan yang udah ada di sekolah dan di rumah. Gimana caranya? Ya, lewat pengawasan sosial. Misalnya nih, warga atau Pak RT bisa loh negur anak-anak yang masih nongkrong nge-game sampai larut malam. Selain itu, masyarakat juga diharapkan bisa nyediain kegiatan alternatif yang positif, misalnya ngidupin lagi Karang Taruna atau ngadain kegiatan olahraga bareng. Oke, dari konsep besar, sekarang kita turun ke yang paling praktis. Gimana caranya kita bisa bawa semua ide ini ke dalam rumah kita? Mulai hari ini juga? Kalau ada satu angka yang perlu banget diingat dari semua ini, ya ini dia. 2 jam. Maksimal 2 jam per hari. Ini adalah batasan waktu main gadget untuk hiburan ya, di luar kebutuhan buat belajar. Angkanya simple, jelas, dan gampang banget buat dijadiin aturan dasar di rumah. Selain batasan waktu, ada beberapa trik lain yang gampang dicoba. Pertama, bikin zona bebas HP, contohnya di meja makan atau di kamar tidur. Kedua, terapin jam malam digital. Misalnya jam 9 malam semua gadget wajib dikumpulin. Ketiga, coba deh puasa gadget seminggu sekali. Dan yang terpenting, kalau anak bilang bosen, jangan langsung kasih gadget, tapi tawarkan alternatif lain kayak baca buku atau main di luar. Terakhir, yuk kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting banget? Karena menerapkan kebiasaan gawai sehat hari ini adalah investasi kita untuk masa depan mereka. Ini bukan cuma soal ngatur waktu main gadget, ini soal membangun pondasi kesuksesan anak kita. Dan ini loh hasilnya kalau kita berhasil. Anak yang terbiasa fokus, prestasi akademiknya pasti lebih baik. Anak yang dijauhkan dari konten negatif akan tumbuh dengan integritas. Mereka yang terlindungi dari cyberbullying, mentalnya akan jauh lebih tangguh. Dan jejak digital mereka yang bersih akan mempermudah jalan mereka saat nanti cari beasiswa atau kerjaan. Kita tutup pembahasan kali ini dengan kutipan yang ngena banget. Jadilah pengemudi teknologi, bukan penumpangnya. Ini pengingat buat kita semua, para orang dewasa, bahwa tugas kitalah yang ngajarin mereka cara mengendalikan teknologi. Karena pada akhirnya, karakter hebat seorang anak itu bukan dibentuk oleh algoritma media sosial, tapi oleh teladan yang mereka lihat dari kita, orang tuanya, setiap hari.